saya jelas nggak?
bahasa Inggris. Oke, suara saya jelas nggak? Jelas Pak. Oke, oke. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita mulai kuliah lagi setelah kemarin 2 minggu kita free, kita break untuk UTS. Kemudian untuk nilai UTS mungkin dalam minggu ini saya selesaikan karena kebetulan minggu ini ada banyak deadline yang harus diselesaikan. Oke, hari ini ada 2 materi yang ingin saya sampaikan. Pertama berkaitan dengan how to speak English fluently. Untuk yang ini saya ngambil dari Birmingham International Academy, dari University of Birmingham. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas tentang how to make a good presentation. Kenapa saya ngambil dua hal ini? Nanti berkaitan dengan apa yang harus kalian lakukan pada pertemuan selanjutnya. Jadi seperti yang saya jelaskan pada awal perkuliahan, untuk ada 2 hal yang akan saya sampaikan. Pertama, yang 7 pertemuan pertama kemarin sebelum UTS itu adalah bagian saya. Nanti setelah UTS itu adalah bagian kalian untuk praktis. Dan ini setelah materi ini minggu depan kalian mulai praktis. Nanti teknisnya gimana saya jelaskan di akhir materi. Oke, saya mulai dulu di punyanya di Birmingham ya. Talking in English, speaking out. Jadi bagaimana kita bisa ngomong secara lancar, bagaimana kita bisa speak secara lancar, meskipun kita terutama bahasa Inggris di kita itu namanya foreign language. Jadi statusnya di kita itu bukan second language ya, jadi beda. Jadi dalam bahasa itu sebenarnya ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah mother tongue, kemudian mother tongue, kemudian ada second language, kemudian ada foreign language. Nah, mother tongue kita itu mother tongue atau bahasa ibu itu adalah yang sering kita gunakan setiap hari. Jadi kalau kalian sering di Jawa, misal di Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Jogja, pakainya masih bahasa Jawa. Itu mother tongue kalian. Kemudian second language kalian itu adalah bahasa Indonesia. Jadi ketika kalian ngomong pakai bahasa Indonesia kayak seperti saya seperti ini, itu namanya bahasa Indonesia. Itu namanya second language, bahasa kedua. Nah, bahasa Inggris di kita itu maksudnya di foreign language. Jadi maksudnya di bahasa asing dengan bahasa-bahasa lainnya. Jadi di kita itu bukan second language-nya, tapi di kita adalah foreign language-nya. Oke, tentu berbeda. When we speak as a second language and we speak as a foreign language is totally different. Jadi bedanya di mana? Bedanya adalah kalau second language we use it every day.
That is our habit to speak English, for example. But in foreign language, we may speak English only in some time or several time. Jadi tidak setiap hari kita ngomong bahasa Inggris, tetapi ketika bahasa Inggris itu menjadi second language, maka hampir setiap hari kita ngomong. Contohnya di Malaysia, kemudian di Singapura, dia dia di sana mereka di sana bahasa keduanya adalah bahasa Inggris. Oke, tentu sebagai bahasa yang bisa dikatakan bahasa asing di kita, tentu sangat sulit untuk kita untuk memahaminya. Jadi pada pertemuan ini, jadi anggaplah ini workshop ya. We will consider about the way speaking English can be difficult. Kemudian what you can do to become more fluent. Jadi intinya kenapa sih bahasa Inggris itu sulit? Kemudian bagaimana bisa nanti kalian ngomong secara lancar. Oke, poin pertama, what can make us speaking difficult? Jadi apa sih yang menjadi problem kita sebagai foreign language learner dalam menguasai bahasa asing itu? Jadi ini sebenarnya secara umum ya, jadi nggak spesifik di bahasa Inggris, tapi ini nanti bisa berkaitan juga dengan bahasa-bahasa lainnya. Tetapi karena saya di sini mengampu mata kuliah bahasa Inggris, jadi ya apa yang saya bicarakan di sini, difficult di sini berarti berkaitan dengan penggunaan bahasa Inggris. Jadi kesulitan-kesulitan dalam penggunaan bahasa Inggris. Kemudian yang pertama, listening. The conversation is only is only 50% you and the other is 50%. Jadi pertama adalah problem di listening. Jadi ya saya nggak ngomong ya. This is fakta. Jadi this is fact. Jadi meskipun sama seperti saya dosen bahasa Inggris, tapi terus terang listening saya itu jelek. Jadi jangan dikira kalau dosen bahasa Inggris atau guru bahasa Inggris atau mereka yang lahir bahasa Inggris itu mereka menguasai 4 skill-nya, enggak. Jadi setiap orang itu biasanya 2 keahlian. Jadi 2 skill yang mungkin bisa dikuasai dengan baik. Sisanya 2 skill itu mungkin hanya sebatas mereka bisa. Jadi ada yang mungkin listening-nya bagus, tapi jeleknya di mana. Kemudian ada reading-nya bagus, kemudian jeleknya di mana. Kemudian speaking-nya bagus, tapi ada jeleknya juga di mana. Jadi this is language, terutama di bahasa Inggris. Kemudian if you don't understand what someone is saying, it's difficult to reply. Jadi this is our problem. Jadi ketika listening-nya sudah tidak bagus, maka otomatis bagaimana kita mengerti bahasa-bahasa yang mereka ucapkan, kata-kata yang mereka ucapkan kepada kita, maka kita akan sulit untuk mencernanya. Jadi ini berkaitan dengan decoding individual words and main message, kemudian ada speed of the other speakers, kemudian ada essence. Jadi yang pertama decoding. Decoding ini berkaitan bagaimana kita mengolahnya. Oke, ketika kalau kalian tahu bahasa pemrograman, terutama di editing film atau editing video, maka ada namanya decoding. Decoding itu adalah bagaimana kita memproses suatu masukan, suatu input, kemudian kita olah, terus kita tahu maknanya itu seperti apa. Nah, ini nanti berkaitan dengan individual word, kemudian ada main message-nya. Jadi, apa yang diucapkan, kemudian main message-nya apa? Pesan utamanya apa yang ingin disampaikan. Terkadang mereka native speaker atau penutur asli itu biasanya mereka to the point untuk menyampaikan main message-nya, karena mereka ya yang namanya native speaker otomatis mereka tahu harus ngomong ini. Tapi kadang di kitanya orang Indonesia ketika kita ngomong bahasa Inggris, terutama yang vocabnya tidak terlalu bagus, itu biasanya pakai bahasa-bahasa yang lain. Jadi
bukan bahasa yang lain. Jadi penggunaan kata-katanya yang lain. Mungkin maksudnya sama, main message-nya sama, tetapi word-nya yang digunakan itu berbeda. Kemudian speed of the other speakers, jadi speed-nya itu kadang juga mempengaruhi. Kita biasanya kalau ngomong ya standar orang Indonesia, ngomongnya tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, tapi standar. Tetapi ketika native yang ngomong, native speaker yang ngomong, itu biasanya temponya sedikit lebih cepat. Jadi ya itu kadang juga menjadi problem bagi kita. Kita sudah kemampuan mendengar kita itu tidak terlalu baik. Di sini bukan fisik ya, saya nggak ngomong fisik, tapi lebih kepada penangkapan sebuah makna. Jadi ketika kemampuan mendengar listening kita itu tidak terlalu bagus, mereka ngomongnya cepat, otomatis aksennya kita tidak bisa menangkap dengan jelas gitu loh, karena aksennya otomatis berbeda. Mungkin kalau yang ngomong itu orang India misalnya, atau orang Malaysia, atau orang Singapura, itu masih mending, aksennya masih kita bisa mengerti, bahasa mereka masih bisa kita mengerti, bahasa Inggrisnya. Tapi kalau yang ngomong itu sudah American, kemudian British, kemudian Australian, dan seterusnya, mungkin agak sedikit sulit karena mereka ya mother tongue mereka adalah bahasa Inggris, jadi ngomong mereka ya pasti sudah lancar, otomatis speed mereka ngomong itu pasti sedikit lebih beatnya sedikit lebih tinggi daripada kita. Jadi ya kalau kita standar kita itu biasanya normal-normal aja, jadi nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. At least kita masih mengerti lah. Gitu. Tapi kalau sudah yang ngomong native itu biasanya sudah cepat sekali. Jangankan kita ya, jadi ada beberapa negara yang memang mereka tidak juga terlalu menguasai bahasa Inggris. Ketika dia mendapatkan pertanyaan dengan bahasa Inggris, ya mereka tahu gitu loh bahasa Inggrisnya apa. Tapi ketika mereka mengucapkannya, ketika mereka ngomong juga pakai bahasa Inggris, kadang ada sedikit kata-kata yang miss gitu loh. Jadi mereka yang tidak terlalu menguasai itu juga sebenarnya mereka juga gak begitu menguasai vocab-vocabnya juga. Jadi ya itu problemnya bukan hanya pada kita juga. Jadi semua penutur asing, entah itu dari Italia, entah itu dari Spanyol, ketika mereka sudah disuruh ngomong bahasa Inggris, ya mereka juga sama aja. Mereka pasti juga terbata-bata seperti kita, tetapi at least mereka tahulah apa yang dibicarakan. Oke, kemudian apa sih bagaimana caranya untuk mengatasi ini ya? Practice in English. When we talk about the language, when we talk about the English and communication, so we talk about the practice. Jadi we must practice every day. Terutama listening ya. Listening itu kita tidak bisa menguasai listening tanpa praktis, tanpa praktek. Jadi kalian bisa praktis ini, yaitu minimal di situ ada tulisannya 10-15 menit. Kalian bisa mendengarkan lagu-lagu yang berbahasa Inggris, mulai dari tempo yang rendah, yang pelan, sampai tempo yang paling tinggi yang kayak rap dan sebagainya, rock itu bisa kalian dengarkan. Kemudian kalau enggak kalian bisa kalian bisa mendengarkan podcast, contohnya di VOA atau BBC, itu bisa kalian dengarkan, atau enggak kalian lihat film dalam bahasa Inggris, bisa yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tetapi lebih bagus yang kalau kalian ingin ada subtitlenya itu subtitle yang bahasa Inggris. Jadi ngomongnya bahasa Inggris, subtitlenya tetap bahasa Inggris. Jadi kalian tahu, oh kata ini ngucapinnya ini, kata ini ngucapinnya ini. Karena terus terang problem di kita itu ada di pronunciation. Jadi kadang pronunciation kita itu juga nggak terlalu bagus. Contohnya sederhana gini. Dulu waktu saya kuliah S1, ada satu dosen, dia bisa dikatakan dia dosen bahasa murni ya,
orang linguistik, orang sastra. Jadi hanya perkara introduction saja itu jadi masalah. Kenapa? Seperti ketika kalian ngomong biasanya gini, my name is. Jadi tulisannya kan name, N-A-M-E. Kemudian kita bacanya my name. Ya, it's okay karena logat kita ya seperti ini. Tetapi bagi beliau kita tidak boleh ngomong seperti itu. Kita harus sesuai dengan pronunciation-nya yang sesuai. Pronunciation-nya gimana sebenarnya? Sebenarnya adalah bukan my name, tapi my name, N-E-I, bukan NEM. Kalau my name yang pertama itu berarti kan NEM. Tetapi yang kedua my name, N bukan EI ya sebenarnya. Kalian bisa lihat di kamus itu biasanya ada setelah kata bahasa Inggrisnya, kemudian ada yang di dalam kurung itu namanya phonetic symbol. Itu kalian bisa lihat. Di situ kalau ada kata name, biasanya tulisannya name. Nanti bacanya name, bukan name biasa. Kemudian genre. Genre kalian pasti tahu ya, namanya genre, jenis. Jadi kalau kalian lihat sering dengar musik, sering lihat movie, film, pasti nggak asing nama dengan istilah genre. Tetapi sebenarnya dalam bahasa Inggris kita ngomongnya bukan genre, tapi genre. Jadi tulisannya benar genre, tapi ngomongnya bukan genre, tapi genre. Ya itulah pronunciation yang harus kita perbaiki tadi. Ketika kita bisa pronunciation kita bagus, otomatis mereka yang dengar itu juga akan mengerti apa maksud dari kita. Oke, ini adalah useful phrase. Jadi frasa-frasa yang sering digunakan ini biasanya nanti bisa kalian baca sendiri di Elma sudah ada. Kemudian difficulty kedua kita adalah vocabulary. Jadi setelah listening, kemudian kita masuk ke vocabulary. Problem di sini ini berkaitan dengan ya tadi saya ngomong di awal. Kita ngomong bahasa Inggris terkadang sedikit terputus-putus ya, karena kita juga mikir kata selanjutnya seperti apa sih gitu. Contohnya di sini, what I mean is the thing that the sound does something when you do a kind of I mean dan seterusnya. Jadi kata kemudian ada I mean itu sebenarnya itu seperti jeda. Ya ketika saya ngomong seperti ini juga ada jeda-jeda itu, maka saya juga sebenarnya juga berpikir gitu loh, apa sih kata-kata yang saya harus sampaikan ke kalian. Sama ketika saya ngomong bahasa Inggris kemudian ada yang saya jeda, maka itu otak saya sedang berpikir kata setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa. Kaitannya adalah bagaimana message-nya, main message-nya tadi tersampaikan ke pendengar. Oke, kemudian so what you can do. Pertama adalah learn new vocabulary and revise regularly. Jadi di vocab, penguasaan vocab ya mau tidak mau sama seperti listening tadi, practice. Di bahasa itu intinya cuma practice. Ketika kalian sudah setiap hari practice itu pasti lama-kelamaan juga bisa. Jadi ya learn new vocabulary. Vocabulary itu banyak banget. Jadi kosakata dalam bahasa Inggris itu tidak terbatas sebenarnya, karena setiap tahun, setiap saat itu pasti melahirkan kosakata baru. Tetapi ada yang memang dibukukan dalam bentuk kamus, ada yang belum dibukukan karena ya mungkin munculnya baru. Jadi munculnya baru, kemudian belum sempat dimasukkan belum sempat dimasukkan ke kamus. Jadi mungkin penjelasannya ya kita cari penjelasannya sesuai dengan apa yang kita lihat. Ketika dia ngomong itu dalam konteksnya apa, situasinya apa, ya itu artinya biasanya seperti itu. Kemudian use a filler, give you time to think. Jadi seperti tadi dan sebagainya. Replace use word you don't know. Jadi gunakan kata-kata yang kalian ketahui bisa diparaphrase. Jadi sebenarnya dalam bahasa Inggris itu tidak perlu banyak vocabulary yang kalian pelajari, yang perlu kalian kuasai. Tetapi vocab yang sudah kalian kuasai itu sebenarnya bisa di-rephrase, diparaphrase lagi menjadi kalimat baru, menjadi bentuk baru. Itu it's okay, nggak masalah.
Kemudian activate your existing vocabulary. Jadi vocabulary kosakata kalian yang sudah kalian kuasai, ya itulah yang harus kalian terus gunakan. Kalian harus praktekkan setiap hari. Ya, inilah yang akan kita lakukan setengah semester ke depan. Jadi target saya di kalian itu bukan TOEFL, karena kalau TOEFL terlalu berat ya untuk satu semester. Jadi at least minimal kalian tahulah atau menguasai speakingnya seperti apa, kemudian nanti writingnya seperti apa. Sedangkan untuk listening and reading ya itu kalian bisa pelajari sendiri karena itu bagian dari praktis. Tapi kalau untuk speaking and writing itu juga perlu bimbingan karena kadang ada beberapa hal yang misleading. Activating vocabulary itu bisa pakai game ya. Game banyak, ada puzzle, crossword, kemudian mind maps dan seterusnya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan permainan yang berkaitan dengan kata, terutama dalam bahasa Inggris, ya kalian bisa pelajari, bisa gunakan untuk latihan. Kemudian difficulty yang ketiga itu berkaitan dengan grammar. Ya inilah problem utamanya sebenarnya. Jadi grammar, structure, susunan, struktur ketatabahasaan itu kadang menjadi problematika bagi kita penutur bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Karena ya mungkin asing bagi kita karena di kita tidak ada aturan grammar yang pasti. Dalam artian di bahasa Indonesia tidak ada yang namanya kalimat itu dipengaruhi oleh waktu. Jadi kata-kata yang digunakan meskipun waktunya berbeda-beda, bentuknya pasti sama. Tetapi dalam bahasa Inggris ketika ada perubahan waktu, ada perubahan bentuk dari pasif ke aktif, kemudian dari langsung ke tidak langsung dan sebagainya, maka di situ ada perubahan-perubahan yang harus mengikuti. Nah, perubahan-perubahan itulah yang sering dinamakan grammar, aturan-aturan itulah yang sering dinamakan grammar. Ya, grammar itu ada banyak, bukan hanya tenses saja, tetapi bagaimana kita membuat conjunction, bagaimana berkaitan dengan adverb, adjective dan sebagainya. Jadi semua hal, bukan hanya fokus di bukan hanya fokus di tensesnya saja, jadi semua hal. Ya inilah yang menjadi kadang kesulitan bagi kita. Kenapa? Karena ya sekali lagi prakteknya kurang, kemudian kemampuan memahami kita, bukan menghafal ya. Menghafal itu sebenarnya tingkatan paling rendah. Ketika sudah masuk ke jenjang kalian itu harusnya sudah memahami. Jadi ketika sudah memahami grammar itu dengan baik dan grammar itu dikuasai dengan baik, otomatis grammarnya bahasa Inggrisnya nanti juga bisa fluent, bisa bagus. Tapi ketika penguasaan grammarnya juga enggak terlalu baik, maka bagaimana kita menggunakan bahasa Inggris itu juga nanti tidak. Grammar mungkin ada sebagian yang tidak terlalu mementingkan, tapi lebih baik kita menggunakan grammar karena ya kita sebagai bahasa Inggris sebagai bahasa asing juga, maka lebih baik kita menggunakan bahasa yang lebih formal karena ya takutnya ada hal-hal yang tidak berkenan bagi mereka, makanya lebih baik kita menggunakan bahasa yang formal saja nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah kenal dekat, sudah sering ngobrol dan sebagainya, pakai bahasa-bahasa yang tidak terlalu terikat seperti grammar, it's okay, nggak masalah. Kayak di Amerika pun sebenarnya ada dua, ada yang pakai benar-benar formally grammar, totally grammar, ada yang hanya memakai grammar itu hanya bagian kecil, tidak semua dipakai. What you can do ya, do not worry about mistake, we all make them. Jadi
jangan takut salah, intinya gitu. Jadi dalam komunikasi, dalam penggunaan bahasa Inggris itu jangan takut salah. Kalau kalian takut salah, maka kalian tidak akan berkembang. Justru yang membuat kalian berkembang itu adalah ketika kalian melakukan kesalahan. Jadi kalian tahu, oh ini salah, berarti harusnya gini. Ini salah, harusnya gini. Kemudian you are a learner, you are allowed to make mistakes. Jadi kalian itu pembelajar. Jadi kalian itu tidak diharuskan untuk selalu benar. Jadi ketika kalian membuat sebuah kesalahan, ya itulah learner gitu loh. Kalau kalian tidak boleh membuat kesalahan, maka kalian bukan learner, kalian sudah master. Tapi ketika kalian sebagai pembelajar, sebagai pelajar, maka make a mistake itu adalah suatu yang sangat lazim, jadi nggak masalah. Nah, karena meskipun tadi di atas ya, you are allowed to make mistake, tetapi setidaknya improve your grammar and vocabulary by reading. Jadi tetap diimprove grammarnya seperti apa, vocabulary-nya seperti apa. Ya, improve-nya bagaimana? Improve-nya itu bisa dengan reading atau dengan nonton film misalnya, itu juga improve, nggak masalah. Oke, ini kemudian difficulty keempat adalah pronunciation. Jadi tadi saya ngomong di depan, pronunciation ya sebenarnya ini apa ya? Hampir semua problem di bahasa itu di pronunciation sih. Entah itu bahasa Inggris, entah itu bahasa Arab, bahasa Korea, semuanya juga problemnya di pronunciation. Ada yang pertama tentang gerak bibir. Jadi ketika ngomong I, kemudian ketika ngomong you, kemudian O, kemudian itu berarti sebenarnya bibir kita itu harus menyesuaikan juga. Ketika ngomong maka seperti apakah mulut kita, kemudian I seperti apa, kemudian O seperti apa, kemudian you itu seperti apa, itu harusnya kita juga menyesuaikan. Tapi terkadang di kita semuanya gerak bibir kita, gerak mulut kita hampir sama. Jadi kadang mereka tidak paham message yang disampaikan ketika mereka melihat gerak bibir kita, gerak mulut kita, kadang nggak sesuai juga dengan yang mereka ekspektasikan. Karena kita kadang buat ngomong A, O gitu, yang bibirnya dibuka lebar, mulutnya dibuka lebar, itu kadang kita sulit. Kadang kita juga nggak mau. Jadi problemnya kadang di situ. Kemudian what you can do sama practice juga, listening juga, practice your pronunciation 10-15 menit setiap hari, concentrated practice, kemudian fluency, reading a lot. Jadi fluency itu biasanya didapatkan ketika kalian mau reading a lot. Jadi ketika kalian mau membaca secara nyaring kalau bahasa Indonesianya. Jadi ngomongnya, bacanya keras. Maka biasanya itu untuk melatih fluensinya kalian. Kemudian difficulty yang kelima adalah confidence, kepercayaan diri. Jadi ngomong terutama pakai bahasa asing, terutama di bahasa Inggris atau bahasa-bahasa asing lainnya, difficulty kelima adalah confidence, kepercayaan diri. Ya kadang ngomong pakai bahasa Inggris itu kalian tidak terlalu percaya diri karena ya itu tadi, kalian takut salah. Tapi sebenarnya ketika kalian membuat kesalahan ya it's normal karena kalian bukan master of English tapi learner of English. Jadi when you make a mistake it's a problem. Bahkan you have to make a mistake to make your language develop. Oke, bagaimana cara melatih confidence, melatih kepercayaan diri? Ya sama, practice juga. Kemudian di situ ada set up discussion group, kemudian ada Skype with someone in English. Jadi kalian bisa make a group sesama kita kelas kalian, sama teman-teman kalian. Bisa grup kecil, bisa grup besar. Kemudian kalau kalian ingin, wah ini sudah cukup nih, saya mau coba ngomong dengan native. Ya misal kalau kalian punya kenalan
entah itu di Facebook, entah itu di Instagram, di Twitter. Kemudian kenalan itu adalah mereka yang dari native English, native language. Misal seperti orang Amerika, seperti orang British, ya kalian jajal minta minta mereka untuk video call lah atau make a phone call dan sebagainya. Yang penting kita ngomong secara langsung, bukan melalui kata-kata, tetapi sesuai melalui apa yang kita ucapkan. Jadi misal kalian punya teman orang nggak usah jauh deh, orang Malaysia gitu aja. Mereka kan pasti kalau ngomong dengan kalian nggak mungkin pakainya bahasa Indonesia, atau kalau nggak mungkin juga pakai bahasa Melayu, karena kalian juga nggak mungkin mengerti bahasa Melayu, tapi mungkin ada mix dengan bahasa Inggris. Ya, kalian bisa belajar juga dengan mereka. Oke. Kalau saya dulu confidence itu lebih ekstrim. Jadi confidence itu kalau saya dulu malah disuruh ngomong di hall, bukan di hall sih. Kayak di sekolahan itu kan pasti ada lapangan upacara itu. Lapangan upacara di sekolahan itu kan pasti di dalam ya, di depannya pasti kelas-kelas, ruang guru dan sebagainya. Ya itu dulu latihan confidence saya itu di situ. Jadi guru saya itu pasti kalau disuruh ngomong bahasa Inggris itu nggak mau di kelas beliaunya. Jadi kita disuruh keluar di luar di lapangan tadi, dijejer sekali ngomong itu 3 sampai 4 orang. Jadi sekali praktis itu 3 sampai 5 orang. Nah, kita ngomongnya harus keras. Pertama itu ngelatih confidence. Kedua ngelatih fluency juga. Jadi ngomongnya keras, kemudian harus jelas, kemudian ngelatih konsentrasi. Jadi ketika ada suara-suara lain yang masuk, kita harus konsentrasi dengan apa yang kita ucapkan. Ketika konsentrasi kita tidak teralihkan, maka itu sudah bagus. Tapi kalau konsentrasi kita teralihkan, ya itu yang harus kita latih terus. Kemudian di sini choose a topic and speak about the book itu for as long as you can. Kemudian your partner will time how long you speak. Kemudian silence do not count, so use a filler. Jadi kalau kalian mau ngomong terutama di bahasa Inggris ya, jangan kalau kalian tidak tahu word-nya seperti apa, word-nya seperti apa, jangan begitu ngomong terus diam. No. Tapi gunakan filler ya, seperti dan sebagainya, itu oke, nggak masalah. Yang penting nanti itu tersambung, tidak terputus. Ketika kalian ngomong bla 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 bla, kemudian mentok nih, nggak tahu word-nya apa selanjutnya, kemudian kalian diam, tiba-tiba ngomong, ini kan ada jedanya. Ya, takutnya ketika ada jeda inilah yang jadi masalah. Apakah ini word-nya ini ikut yang sebelumnya? Apakah ini word ini itu adalah bentuk kalimat baru? Ini yang perlu kalian perhatikan. Oke, kemudian ada speaking game. Ini nggak perlu kayak kasih. Nanti kalian bisa pelajari, kalian bisa practice how to speak English fluently. Jadi bagaimana ngomong bahasa Inggris secara lancar, secara jelas. Karena ini mungkin nggak terlalu penting sih buat kalian ketika kalian bukan kalau kalian bukan belajar bahasa Inggris seperti di prodi pendidikan bahasa Inggris, tapi at least ketika kalian when you speak English fluently, at least minimal kalian punya skill tambahan lah. Ketika kalian nanti melamar kerja atau kalian sudah bekerja, kemudian ada link untuk bekerja sama dengan mereka yang dari luar negeri, kalian punya basic bahasa Inggris yang baik. Oke, ini untuk materi speaking yang pertama. Kemudian next, kita akan ngomong how to make a good
how to make a good presentation and how to become a good presenter. Jadi sebenarnya sepele sih, ini hal-hal yang sepele tapi terkadang kita sering mengabaikan. Jadi kadang hal-hal yang bersifat sepele seperti ini sering kita abaikan. How to give a better presentation. Jadi bagaimana kita membuat presentasi yang bagus, bagaimana kita membuat sebuah persembahan yang bagus. Jadi presentasi itu tidak hanya berkaitan bagaimana kita menyampaikan sesuatu, tapi bagaimana kita memberikan sesuatu kepada audience. Okay. Why bother giving a good talk? This is the first impression matter. Kemudian there is no point doing good work if others don't know about it or can't understand what you did. Kemudian good practice for teaching career, good practice for any career. Jadi impression matternya seperti apa. Kemudian poinnya dalam presentasi itu bukan bukan bagaimana kalian menjelaskan, tetapi bagaimana kalian mempersembahkan, bagaimana kalian memberikan pemahaman kepada audiens. Kalian menjelaskan panjang lebar dari A sampai Z, ketika audiensnya nggak paham, they can understand what are you say, what are you presenting, ya sama aja gitu loh. Jadi ketika kalian menjelaskan itu harus menarik perhatian mereka sehingga mereka juga bisa memahami, bisa mengerti. Ya, kemudian bagaimana sih caranya? Ya kembali lagi sama seperti tadi di speaking. When we talk about the skill, productive skill, maka kita ngomong practice. Oke, di sini juga dijelaskan good practice for teaching career, good practice for any career. Jadi ketika ngomong bahasa Inggris untuk teaching, untuk pembelajaran, untuk pendidikan, maka itu juga perlu praktis yang bagus. Kemudian untuk karir-karir yang lain, terutama kalian di program studi manajemen, ya pasti akan berkaitan dengan semua hal ya. Jadi nggak mungkin kalian cuma datang ke perusahaan kemudian ngomongin uang, dana, kemudian modal dan sebagainya. Pasti kalian juga perlu ada komunikasi dengan siapapun. Ya, praktisnya mungkin di situ. Oke, kemudian types of presentation. Yang pertama adalah quick 1 minute what I do talk. Jadi ada yang 1 minute presentation, kemudian ada 25 minute conference paper presentation, kemudian ada project presentation, ada thesis defense, kemudian ada job talk. Jadi quick 1 minute what I do talk. Jadi ini berkait biasanya seperti prolog ya. Jadi hanya waktu 1 menit, dalam waktu 1 menit sudah menjelaskan semua hal. Kemudian ada 25 minute conference paper presentation. Jadi paper presentation itu standarnya antara 10 sampai 25 menit. Ketika sebuah presentasi itu lebih dari 30 menit, itu sebenarnya sudah tidak termasuk presentasi yang efektif karena itu sudah terlalu lama. Jadi kalau penjelasannya ada banyak, cari poin-poinnya yang penting, kemudian sisanya biarkan audiens itu yang menanyakan. Kemudian ada project presentation. Kemudian ada project presentation ya sama, presentasi proyek-proyek, presentasi hal-hal yang mungkin kalian bisa share kepada konsumen misalnya atau kepada relasi-relasi kalian. Kemudian ada thesis defense. Thesis defense ini berarti ya kayak ujian skripsi atau ujian tesis. Kemudian ada job talk. Ini seperti interview. Kemudian what they have in common, never enough time to talk about everything. Kemudian all of them reflect on you, need practice and polish. Kemudian focus on a clear goal and message. Jadi never enough time to talk about everything. Jadi sekali lagi kalau presentasi make it as fast as
as fast as possible. Jadi presentasi yang jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lama. Yang penting pas saja dulu. Ketika kalian sudah menguasai itu, maka ketika kalian mau presentasi yang cepat, misal 5 menit atau di bawah 5 menit, itu tidak masalah. Tetapi untuk yang belum menguasai tekniknya gimana, mending pakai yang 10 sampai 25 menit. Nah, itu adalah standar minimumnya. Jadi dari 10 sampai 25 menit itu bisa banyak hal yang kalian sampaikan. Jadi ini saya ngomong seperti ini aja, ini sudah 10:57. Jadi tadi kita mulai 10, hampir 10 lebih 20 ya. Jadi saya kurang lebih ngomong sudah 30 menit. Sudah dapat mungkin sekitar berapa slide ya. Gitu. Kemudian all of them reflect on you and need to practice or polish. Jadi mereka pasti akan melihat kamu, mendengarkan, melihat apa yang kamu sampaikan, kemudian melihat apa yang kalian presentasikan, kemudian fokus on clear goal and message. Jadi fokus on clear goal and message. Sekali lagi tujuannya harus jelas, kemudian message-nya, pesan yang ingin disampaikan dalam presentasi itu harus jelas. Oke, top 10 pointer for goal talk. Yang pertama adalah begin, kemudian avoid trying to cram too much into one slide, don't be a slave to your slide. Jadi yang pertama binit, saya lupa ya penjelasannya apa ya binit itu, nanti saya coba cari dulu. Kemudian yang kedua adalah avoid trying to cram too much into one slide. Jadi penggunaan slide terutama kalau kalian pakai PowerPoint ya, ini yang sering menjadi masalah ya. Kenapa saya bilang masalah? Jadi yang namanya PowerPoint itu sebenarnya adalah how you present a point of your message, how you present the point of your goal, how you present the point of your purpose. Jadi ketika ngomong PowerPoint, ya yang disampaikan itu adalah poin-poinnya gitu loh, bukan sentence-nya. Jadi kalau kalian PowerPoint tapi isinya kok sentence, itu namanya bukan PowerPoint. Kalau desain saya dulu agak lebih kejam. Kalau ada slide isinya kok paragraf, itu sudah sama beliau juga dikatakan bukan lagi PowerPoint. Jadi power sentence, kalau enggak itu power paragraf, karena yang dimasukkan itu adalah bukan lagi poin-poinnya, tetapi langsung paragraf utuhnya atau kalimat-kalimat utuhnya. Tapi ketika pakai presentasi terutama PowerPoint, maka kita ngomong we talk about the point of every purpose, every goal. Jadi sama seperti tadi di atas ini, ya saya kan di sini hanya poin-poinnya saja, sisanya saya yang menjelaskan. Jadi poin-poinnya ada apa aja. Nah setelah itu saya jelaskan, oh ini maksudnya ini maksudnya ini maksudnya ini. Kemudian sama seperti ini kan poin-poinnya saja, tidak langsung masuk ke paragraf dimasukkan utuh seperti ini, nggak usah. Di paragraf-paragraf itu yang kalian jadikan note, yang kalian jadikan catatan. Jadi kalian bisa bawa note itu untuk presentasi, tetapi yang disampaikan ke audience itu yang poin-poinnya saja. Ya, di sini be brief, use a keyword rather than long sentences. Jadi kuncinya adalah gunakan kata kunci yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin kalian sampaikan, dan long sentences daripada sebuah kalimat yang panjang. Jadi lebih enak kalian menggunakan kata kunci daripada kalian menggunakan sentence yang panjang. Tetapi ya saya tahu problemnya di mana. Ketika kalian menggunakan kata kunci, hanya menggunakan keywords, mungkin tidak semua dari kalian yang bisa menjelaskan keyword itu secara utuh, karena ya
tentu beda ketika yang dimasukkan itu keyword atau yang dimasukkan itu long sentences. Jadi pasti beda isinya, beda cara menjelaskannya. Kemudian avoid covering up slides. Jadi ya usahakan jangan terlalu jangan terlalu menutup slide-nya. Jadi kayak seperti ini, satu slide ini jangan terlalu penuh diisi sentence tadi. Jadi biasanya kalau saya sering ikut seminar, sering ikut workshop dan sebagainya, itu biasanya yang disampaikan itu bukan PowerPoint tapi lebih ke power sentence atau power paragraph. Jadi kalau saya lebih prefer gini, pemateri itu lebih baik buat modul, buat materinya secara paper based, lengkap dengan penjelasannya, tapi ketika dia present, ketika dia menyampaikan itu kepada audiens, maka bentuknya adalah sebuah poin-poinnya. Jadi ketika kita audiens itu baca papernya, kita juga sambil memperhatikan poin yang disampaikan melalui PowerPoint-nya tadi. Kemudian use a large font, jadi gunakan font yang agak besar, terutama di PowerPoint ya. Di PowerPoint usahakan jangan pakai di bawah 16 ya, atau di bawah 14, karena di bawah 16 atau di bawah 14 itu kalau sudah masuk ke proyektor itu ya mungkin kelihatannya besar, tapi sebenarnya itu masih kecil. Terus apalagi kalau kontrasnya tinggi, itu kadang nggak kelihatan. Apalagi kalau kayak gini, online learning kayak gini, saya pakai Google Meet, kalian bukanya pakai HP misalnya, pasti tidak terlalu kelihatan. Tambah lagi kalau itu tadi pakainya long sentence, jadi satu paragraf kalian masukkan, kemudian pakainya fontnya 12, itu sudah nggak bakal kelihatan di saya. Kemudian use color to emphasize. Kadang warna itu bisa membuat presentasi bagus, bisa saja membuat presentasi itu jelek atau kurang bagus. Kenapa? Ya permainan warnanya kita kurang berani. Dalam artian kita harus tahu warna-warna yang kontras itu seperti apa. Bisa misalnya dalam presentasi itu biasanya kita menghindari penggunaan warna merah. Kenapa? Warna merah itu cepat untuk membuat mata lelah. Jadi ketika audiens itu melihat PowerPoint, terus kemudian PowerPoint-nya itu banyak sekali warna merah, maka mata mereka itu akan lelah. Jadi biasanya kita menghindari warna merah. Ya, karena pertama kalau dia terlalu terang ya sama di mata juga bisa lelah. Kemudian kalau terlalu mid, terlalu dark, terlalu gelap, meskipun warnanya juga merah, ya mata kita pasti juga akan fokusnya juga akan terlalu fokus di situ, jadi akan gampang lelah juga. Makanya kita biasanya menghindari, kalau PowerPoint itu menghindari warna merah, terutama di tulisan ya. Tapi kalau cuma untuk background, cuma untuk sedikit estetika, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau tulisan jangan semuanya pakai warna merah. Kemudian use illustration to get across a key concept. May include a limited animation. Jadi lebih seperti tadi, lebih baik menggunakan poinnya, karena namanya PowerPoint maka pakainya poin. Kemudian gunakan ilustrasinya to get across the key concept. Jadi misal ngomong key konsepnya apa, ilustrasinya seperti apa. May include limited animation. Jadi animasi boleh dipakai, tapi jangan terlalu sering dipakai. Kadang animasi yang terlalu banyak di sebuah presentasi itu kurang serg di hati audiens. Jadi mereka sebenarnya ingin melihat poin-poin yang ingin disampaikan, tapi karena animasinya terlalu banyak, kadang mereka sudah sampai sendiri gitu loh. Misal dalam satu slide itu ada 10 poin yang disampaikan, kemudian dia pakai animasinya typewriter atau mesin ketik kalau bahasa Indonesianya. Kalian bayangkan 10 poin, dalam satu poin itu ada 10 kata misalnya,
Berarti ada 100 kata. 100 kata itu dia pakai animasinya typewriter. Jadi ngetik satu-satu kayak orang lagi ngetik satu-satu gitu. Ya itu capek dilihatnya. Maka gunakan animasi-animasi yang seperlunya yang mungkin perlu untuk digunakan. Kemudian ada make eye contact. Eye contact ini yaitu berkaitan dengan animation, kemudian berkaitan dengan illustration tadi. Jadi bagaimana kita memperoleh perhatian atau eye contact dari audience itu baik dari bagaimana kita present, bagaimana kita ngomong, juga bagaimana ilustrasi-ilustrasi yang kita gunakan dalam PowerPoint itu bisa menarik perhatian mereka. Kemudian be ready to skip slide if that is short. Jadi kalau kalian, ini yang sering terjadi ya, jadi kalau kalian punya 20 slide, itu ya sebenarnya sudah kalian hitung, misal 20 slide 15 menit selesai. Tetapi ketika presentasi baru sampai 5 slide sudah 10 menit. Jadi masih ada 10 slide baru selesai dalam 5 menit. Nah itu kalian harus bisa men-skipnya. Kalian harus bisa melewati slide-slide yang mungkin itu sudah poin-poinnya, semuanya kalian anggap penting, tetapi ketika waktunya sudah mepet, maka kalian ambil saja slide-slide yang memang benar-benar sangat penting. Jadi ada yang penting, ada yang lebih penting. Mana yang tergantung waktunya. Kalau waktunya cukup, semua bisa dipresentasikan. Tapi kalau waktunya mepet, maka otomatis mau nggak mau ada beberapa slide yang harus kita lewati. Ya itu harus kalian prepare, harus kalian siapkan dari awal. Jadi nggak tiba-tiba ketika moderator bilang waktu tinggal 5 menit sir misalnya, ya kalian mau nggak mau jangan bilang slide saya masih 20 nih, ya itu nggak boleh. Maka kalian mau nggak mau harus mungkin nanti ada beberapa slide yang saya lewati. Nah slide-nya yang dilewati ini kalian jelaskan secara singkat, kemudian kalian cari yang penting-penting yang untuk dijelaskan dalam waktu misal 1 atau 2 menit. Kemudian poin terakhir adalah practice ya. Semuanya kembali lagi ke practice and practice. Jadi latihan itu penting. Jadi sekali lagi ketika kita ngomong speaking, ketika kita ngomong performance, ketika kita ngomong presentation, maka we talk about practice and practice. Saya ngomong seperti ini di kalian menjelaskan seperti ini, ya ini praktis gitu loh. Saya juga praktek, saya juga latihan baik di sini langsung dengan kalian atau sebelumnya saya juga sudah latihan. Terus terang saya dulu juga nggak terlalu pede ngomong seperti ini. Saya itu ngajar dulu juga nggak terlalu pede untuk ngajar di kelas. Tapi ketika ngomong seperti ini, ketika saya menguasai ini, ya saya enjoy aja gitu loh menjelaskan ini seperti kalian. Tetapi poinnya adalah apa yang saya sampaikan kepada kalian, ya tentunya materi-materi itu sudah saya baca, materi-materi itu sudah saya cari penjelasannya. Oh ini penjelasannya ini penjelasannya ini. Jadi ketika saya menyampaikan ke kalian tuh saya sudah punya konsepnya, saya sudah punya hal-hal yang ingin saya sampaikan ke kalian. Ya itu bagian dari praktis juga. Kalau kalian mau tahu apa yang saya sampaikan kalian itu sebenarnya tidak ada skripnya. Jadi sebenarnya yang saya sampaikan itu apa yang ditulis di slide-nya ini, apa yang muncul di layar kalian, itu yang saya jelaskan. Saya nggak pernah pakai skrip, saya jarang pakai skrip. Ini misal poin nomor 6 tadi, use color to emphasize. Jadi itu saya tidak punya skripnya, tetapi saya mencerna, oh kalimat ini, ketika saya ngomong kalimat ini, maka penjelasannya adalah ini. Ya itu didapat dari mana? Ketika kalian sudah menguasai bagaimana kita mempresentasikan sesuatu. Jadi ketika prakteknya sudah banyak, maka hal-hal semacam ini sebenarnya bisa kalian kuasai. Oke, kemudian ini adalah typical project talk outline. Di situ pertama adalah title, author, affiliation, itu biasanya satu slide. Jadi kalau simpelnya adalah introduction. Jadi introduction itu cukup satu slide aja, nggak usah terlalu banyak. Kemudian forecast, give the problem, attack, and insight fund. Jadi intinya what is the problem. Jadi apa sih yang ingin kalian sampaikan itu biasanya hanya ada satu slide. Jadi
kayak istilahnya daftar isinya atau enggak poin-poinnya apa sih yang akan kalian sampaikan dalam slide-slide kalian. Kemudian outline-nya satu slide, ini bisa masuk ke forecast juga atau bisa sendiri nggak masalah. Kemudian ya sudah masuk ke background dan seterusnya. What is important, kemudian what have others done, kemudian what is approach, what is my approach dan seterusnya. Oke, kemudian di bagian inti ada di situ ada result. Di sini lebih kayak ke thesis defense ya. Jadi ya it's okay, nggak masalah. Biasanya tekniknya juga sama. Kemudian result itu 2 sampai 6 slide. Usahakan jangan terlalu banyak ya, sampai 10 slide dan seterusnya pasti capek lihatnya. Kemudian summary 1 slide, kemudian future work bisa ada, bisa tidak. Kalaupun ada ya 1 sampai 3 slide lah. Kemudian backup slide, jadi optionally have a few slide ready to answer expected question. Jadi ada backup slide-nya, kalau nggak ada juga nggak masalah, kalau ada ya maksimal 3 slide. Jadi itu mungkin untuk slide-slide-nya, jadi kalau di total mungkin nggak sampai 20 ya, jadi mungkin 20 sampai 25 slide. Itu pun kalau dijelaskan semua tergantung penjelasannya ya. Kalau penjelasannya sangat-sangat spesifik itu bisa sampai setengah jam. Tapi kalau penjelasannya tidak terlalu spesifik, mungkin nggak sampai setengah jam selesai. Kayak ini saya jelaskan tadi yang pertama 20 slide, yang ini sudah berapa slide saya lupa. Itu sudah 1 jam. Jadi sebenarnya ya tergantung slide-nya, tergantung penjelasannya juga. Oke, kemudian other things to consider. Jadi apa sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah oral communication is different from written and communication. Jadi oral communication is different from written communication. Komunikasi secara oral, komunikasi secara verbal itu berbeda dengan komunikasi secara tulisan. Keep it simple and focus on a few key points, kemudian repeat key insights. Jadi keep it simple. Kalau kalian nulis komunikasi secara tulisan, mungkin kalian bisa nulis secara detail. Tapi ketika kita ngomong oral communication, make it simple. Yang penting mereka paham apa yang kita omongkan itu sudah cukup, jangan terlalu berlebihan. Kemudian be sensitive to your audience. The same talk might need to be adjusted for a different audience. Jadi ketika kalian presenting, ketika kalian present something, misalnya, kalian harus tahu audiens kalian seperti apa, karena tentu beda tempat itu beda audiens, beda karakteristik. Jadi mungkin kalian present di tempat ini, audiensnya sangat aktif misalnya, mau bertanya dan sebagainya. Tetapi ketika present di tempat lain, audiensnya sedikit pasif, jadi sedikit yang aktif misalnya. Kayak kalian harus improvisasinya gimana? Ya kalian harus lebih aktif, mengajak mereka lebih aktif lagi dalam kegiatan diskusi. Kemudian make audience want to learn more, ya sama seperti tadi. Kemudian handling Q&A is as important as the formal talk itself. Jadi jangan sepelekan Q&A. Sekali lagi ya, jangan sepelekan Q&A. Usahakan ketika masuk ke sesi Q&A, question and answer, itu sama pentingnya ketika kalian menjelaskan inti dari presentasi kalian. Jadi ya itu biasanya kalau yang presentasinya enak, orangnya enak, itu biasanya tidak di akhir presentasi. Jadi ketika presentasi berjalan, kemudian oke, ada pertanyaan nggak? Ada yang menyampaikan pertanyaan. Maka dia sudah menghandling Q&A-nya itu sudah bagus. Jadi ketika dia menjelaskan kemudian ada yang tanya, maka dia bisa fokus. Dia tanyanya ini, saya menjelaskan ini tadi. Kemudian dia tanya, ada yang kurang jelas, maka saya jelaskan lagi. Maka treatmentnya tentu berbeda ketika Q&A itu terletak di belakang. Setelah semua materi dipaparkan, kemudian ada sesi tanya jawab. Ya, kadang di sesi tanya jawab itu yang terutama di akhir itu biasanya seperlunya. Maksudnya seperlunya ya karena waktunya juga sudah mepet, maka biasanya kalau semuanya langsung dijadikan satu penjelasannya. Misalnya ada 3-4 pertanyaan yang kurang lebih sama alurnya,
itu bisa dijelaskan dalam satu kali penjelasan, yaitu nggak masalah gitu loh. It's okay, nggak masalah. Tetapi kalau saya lebih prefer ketika presentasi sedang berjalan, ketika mereka sedang menyimak kemudian ada yang ditanyakan, ya itu lebih bagus karena jadi kita menghandlingnya, kita mentreatmentnya itu eh, sama seperti ketika kita mempresentasikan materi yang eh, formalnya. Oke, kemudian how to improve, ya practice by yourself, kemudian practice in front of friends, kemudian practice in front of webcam ketika kalian buat video, sama seperti yang saya buat kemarin di YouTube. Kalau kalian lihat, ya, itu adalah practice saya di depan kamera, karena terus terang selama saya ngajar ya baru beberapa semester ini ya, karena COVID juga ya saya ngomong di depan kamera, karena biasanya saya langsung ngomong di kelas. Kemudian take note of effective speakers and adopt their successful habits. Jadi take note-nya bukan materi kalian di take note ya, bukan, tapi take note of effective speakers and adopt their successful habits. Jadi kalian lihat speakers yang terkenal, yang public speaking-nya bagus, kalian bisa catat mereka ketika melakukan presentasi itu seperti apa, kemudian habitnya seperti apa, kemudian apa yang mereka bicarakan itu poin-poinnya sesuai enggak gitu dengan apa yang ditampilkan di misal PowerPoint. Jadi kalian bisa take note-nya di situ. Okay, the bigger picture, communication and your career, expressing yourself technically, dan seterusnya. Di situ ada expressing yourself technically, kemudian have you make a use professional connection wisely. Jadi ketika kalian bisa make a good presentation, maka otomatis technically, secara teknik kalian punya skill ketika disuruh menjelaskan misal di sebuah forum profesional. Kemudian you are joining a long-term community, jadi ketika kalian ikut komunitas-komunitas jangka panjang itu pasti juga membantu. Kemudian communicate your ideas to forge mentoring and technical relationship in the service of a professional goal. Jadi ketika kita ngomong presentation, ketika ngomong good oral communication ya, kita ngomong bagaimana kita bisa menyampaikan ide-ide kita secara mendunia gitu. Oke, itu untuk materi hari ini berkaitan dengan speaking and making good presentation. Itu kemudian apa sih yang akan kita lakukan mulai minggu depan? Karena saya sudah kasih intro tentang speaking, communication, kemudian ada presentation dan sebagainya, maka minggu depan kita akan mulai praktis. Jadi kalian akan praktis how to speak, how to communicate in English. Nanti setiap pertemuan itu pasti materinya beda-beda. Jadi mungkin besok pertemuan minggu depan apa, kemudian pertemuan minggu depannya apa. Untuk pertemuan minggu depan kita akan praktis dengan presentasi sederhana aja. Saya free aja, saya nggak akan menentukan materinya apa, jadi kalian free presentasi apapun yang kalian punya. Kalau kalian pernah presentasi tentang kalian otomatis kalian manajemen ya, otomatis berkaitan dengan bisnis, misal kalian presentasi tentang keuangan misalnya, it's okay, nggak masalah, tapi dalam bahasa Inggris. Jadi saya temanya bebas untuk minggu depan, silahkan presentasi, karena di sini ada 2 kelas, hampir 50 mahasiswa ya. Jadi presentasinya silahkan dibuat grup presentation aja, dibuat 3-4 mahasiswa satu grup. 3-4 mahasiswa per grup, silahkan disiapkan presentasinya. Yang penting disiapkan aja ya. Jadi ya kalau nanti minggu depan nggak kebagian jatah presentasi ya nggak masalah. Jadi yang penting disiapkan. Nanti saya tunjuk secara acak
siapa yang presentasi. Jadi ketika saya tunjuk satu orang, maka yang maju satu grup langsung. Jadi itu sudah mewakili satu orang itu sudah mewakili satu grup, tetapi yang presentasi semuanya satu grup. Jadi silakan dibuat grup, kemudian presentasi terserah apapun yang berkaitan dengan dunia kalian ya. Saya nggak ngomong dunia bahasa Inggris, dunia saya di bahasa Inggris, tapi dunia kalian, tetapi presentasinya pakai bahasa Inggris. Grupnya 3 sampai 4 mahasiswa, terserah randomly, kalian bisa pilih sendiri. Kemudian nanti untuk siapa yang presentasi saya tunjuk aja. Jadi bukan nggak yang kalau kalian siapkan nanti mungkin hanya beberapa yang menyiapkan, tetapi ketika saya tunjuk maka semuanya harus menyiapkan, semuanya harus prepare. Kemudian untuk waktunya standar 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit ya, nggak boleh kurang dari 10 menit pokoknya, harus 10 sampai 15 menit. Lebih dari 15 menit nggak masalah, tetapi tidak boleh kurang dari 10. Itu yang perlu kalian siapkan. Kemudian yang sebagai bonusnya, yang sudah presentasi pada hari itu, maka untuk meeting selanjutnya tidak perlu mempersiapkan presentasi. Jadi ketika sudah presentasi di misal untuk minggu depan sudah presentasi, maka pertemuan selanjutnya ketika ada tugas presentasi lagi ya sudah nggak punya kewajiban, jadi bisa ikut bisa tidak, tapi tetap harus mengikuti perkuliahan, tapi tidak ada kewajiban untuk presentasi lagi. Jadi istilahnya ada imunitas ya. Ketika saya ngomong misal si A, kemudian ngomong saya kemarin sudah Pak, berarti nggak usah presentasi. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk presentasi poinnya bukan materinya yang kalian bukan saya nggak nilai materinya ya, tetapi saya menilai bahasa Inggris kalian seperti apa, kemudian bagaimana kalian menyampaikan materi itu seperti apa. Jadi itu yang saya nilai, bukan inti dari materinya. Jadi materinya terserah kalian mau pakai apa. Oke, itu sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan nggak? Silakan. Belum ada mungkin, Pak. Oke, ada ya. Kalau nggak ada, itu tugas dari saya untuk minggu depan. Jadi minggu depan tetap Google Meet, nanti presentasi, saya tunjuk orangnya, mahasiswa kelompoknya siapa, disiapkan semuanya 3 sampai 4 materi bebas. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan di grup WA atau langsung japri ke saya juga nggak apa-apa. Kemudian seperti biasa untuk video ini, untuk perkuliahan ini sudah saya rekam juga di Google Meet. Nanti bisa kalian lihat di YouTube, linknya sudah ada di Elma. Ya, saya tutup. Sekian, selamat siang, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.